Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengisi hari kita dengan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW yang kita akan sebutkan berkaitan dengan doa dan zikir, yang insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu pada zikir yang bisa menghindarkan kita dari keburukan atau segala macam keburukan. Zikir itu adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yumsi thalatha marrat." Siapa yang mengatakan ketika dia masuk waktu sore 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung kepada Allah, bikalimatillahi tammat, dari atau dengan bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk. Maka kata Nabi, lam yadurruhu humatun tilkal lailah, maka tidak akan berbahaya atau tidak akan memudaratkan baginya di malam itu ketika dia membaca di sore hari zikir ini. Humatun, humah adalah binatang yang memiliki racun atau binatang berbahaya, maka tidak akan berbahaya baginya binatang serangga ataupun kalajengking dan semacamnya yang berbahaya di malam itu jika dia membacanya di sore hari. Kemudian qala Suhail, berkata Suhail, bahwasanya kami ta'allamuha, belajar atau mempelajari zikir ini, kemudian kami membacanya setiap malam, dan kami tidak, alhamdulillah, tidak mendapati apa-apa yang bisa membahayakan kami. Suhail ini adalah Ibnu Abi Saleh, yang menyebutkan tentang perkataan ini. Kemudian dalam hadis yang lain, wajah inda Muslim min hadithi Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang malakaitu, ya Rasulullah, tidaklah saya mendapatkan sesuatu yang mengejutkanku kemarin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma law qulta hina amsayta, maksudnya ya Rasulullah, saya kemarin mendapati sesuatu yang mengagetkan saya atau mengejutkan saya, yang bisa membahayakan diri saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma law qulta hina amsayta, jika engkau mengatakan saat sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruk, maka apa yang menimpamu kemarin itu tidak akan membahayakan dirimu. Ini disebutkan oleh Imam Muslim tentang keadaan seorang sahabat yang mendapati sesuatu di malam hari berupa kalajengking atau semacamnya, yang kemudian dia meminta atau mengeluhkan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, sekiranya engkau membaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sekiranya engkau membaca zikir ini, maka tidak akan membahayakan dirimu apa yang menimpamu kemarin. Kemudian dalam riwayat yang lain, an Khawlata binti Hakim As-Sulamiyah, dari sahabiyah Khawlah, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, idza nazala ahadukum manzilan, jika turun atau berhenti, falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka hendaknya dia mengatakan a'udzu bikalimatillah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluknya, atau dari segala keburukan apa yang telah diciptakan. Fa innahu la yadurruhu syai', kata Nabi, maka sesungguhnya tidak akan ada yang membahayakan dirinya sesuatu pun, hatta yartahila minhu, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini dianjurkan untuk kita baca saat kita mendapati waktu sore hari. Waktu sore hari kita membaca 3 kali dan masuk dalam zikir sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakan diri kita. Begitu juga dalam hadis yang kita bacakan dari Khawlah ini, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita atau menyampaikan kepada sahabat bahwasanya siapa yang berhenti di satu tempat atau turun di satu perkampungan atau di satu daerah
apakah dia turun dari pesawatnya, atau dia turun dari kendaraannya, atau dia berhenti pada satu tempat tertentu karena ada kebutuhan. Kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari segala keburukan makhluk. Maka kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٍ, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya sesuatu, hatta yartahila minhu, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Para pemirsa sekalian, ya, siapapun yang keluar rumah kemudian dia mendatangi satu tempat, maka sangat dianjurkan untuk membaca zikir ini agar dia terhindar dari segala keburukan, segala penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh tempat tersebut, ya, atau lingkungan tersebut. Maka apa saja keburukan yang kemungkinan bisa menimpanya, maka dia akan terhindar darinya karena telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Para pemirsa sekalian, perkataan a'udzu, aku berlindung kepada Allah, ay altaji'u wa atahassanu wa atasimu wastajir. Itu makna dari a'udzu. A'udzu berarti saya menyandarkan diri saya kepada Allah, berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta untuk Allah menghindarkan diri kita, ya, dari sesuatu yang membahayakan. Itu makna dari a'udzu. Ya, saya memohon kepadamu ya Allah, saya bersandar kepadamu, menyandarkan diri saya kepadamu, mohon pertolongan kepadamu, saya meminta, ya, pertolongan kepadamu dari segala yang membahayakan diri saya. Maka ini makna dari a'udzu. Seorang yang mengatakan a'udzu, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti telah menyerahkan keadaan dirinya, pertolongan, ya, untuk terhindar dari segala bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah yang, ya, yang sempurna, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dan makna dari bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah adalah, ya, sebagian ulama yang dimaksud adalah kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran. Dia berlindung kepadamu ya Allah dengan Al-Quran, ya, maksudnya dengan firman-firman Engkau ya Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan sebagian ulama menyebutkan kalimatuhul kauniyah al-qadariyah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, idza aradahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam semesta ini tercipta dan teratur dengan sebaik-baiknya pengaturan. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa makna dari kalimatullah, kalimat Allah ini adalah asma'uhu wa sifatuhu, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka, ya, disebutkan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalimatullahi tammati tashmalu kalimatuhul kauniyah wa syar'iyyah, bahwa kalimat Allah yang sempurna itu melingkupi makna dari kalimat Allah yang sifatnya kauniyah, ya, sifat kauniyah, perintah penciptaan alam semesta dengan segala macam, ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada di, dan kalimat asy-syar'iyyah merupakan kalimat-kalimat Allah yang turun, ya, dalam bentuk Alkitab, dalam bentuk Al-Furqan, Al-Quran, ya, dalam bentuk wahyu. Maka semua ini masuk dalam makna dari kalimatullahi, ya, tammah atau bi kalimatillahi tammati, ya, kalimat yang sempurna, ya. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan kalimat Allah yang kauniyah, berkaitan dengan penciptaan dan kejadian-kejadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya hanyalah, ya, urusan itu jika Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Maka dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu, fayahmikallahu ta'ala bikalimatihil kauniyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala kejadian-kejadian yang buruk dan apa-apa saja yang bisa mencelakakan diri kita, ya, dengan firman Allah, ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata kun fayakun itu, maka itu adalah iradah al-kauniyah atau kalimat al-kauniyah, ya, merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah yang kauniyah yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Ya, dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, menjaga kita, menghindarkan kita dari segala perkataan-perkataan makhluk. Maksudnya dari segala kejahatan-kejahatan makhluk. Kemudian kalimat asy-syar'iyyah, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya syar'iyyah dari Al-Quran, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi pelindung bagi kita dari segala keburukan-keburukan. Maka hendaknya dengan zikir ini kita merasakan begitu banyaknya, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dengan sekian banyak kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Baik itu kalimat kauniyah dan juga kalimat asy-syar'iyyah. Sebagaimana yang disebutkan berkaitan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-109, pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, law kana al-bahru midada likalimati rabbi, sekiranya, ya, kita mau menghitung kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, lautan-lautan yang, ya, menjadi tinta, lanafidal bahru, maka habislah, ya, lautan itu menjadi tintanya dan belum kita bisa menuliskan semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu,
yang sempurna, yang tidak ada kekurangan-kekurangan satupun di dalamnya, tidak ada satupun yang cacat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, ya, dari penciptaan alam semesta dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada celah satupun dan tidak satu orang pun mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Allah adalah kalimat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak ada aib di dalamnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlindungan kita kepada Allah adalah mutlak. Sebagai seorang meminta perlindungan kepada Allah adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, ya, merupakan hal yang niscaya, sudah sepantasnya bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan keadaan. Allah Subhanahu wa taala yang memegang seluruh urusan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu yang terjadi. Maka seorang mukmin hendaknya memasrahkan dirinya dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan dan keburukan makhluk-makhluk yang ada. Demikian juga hendaknya seorang hamba itu yakin bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menimpanya dari keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ikhfadillaha yahfadka, wahai sang anak, wahai anakku, atau wahai, ya, sang anak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah niscaya Allah akan, ya, engkau dapati di hadapanmu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu. Idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ya, idza sa'alta fas'alillah, suatu maka mintalah kepada Allah. Lau ijtama'a, ya, ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jika semua makhluk dari kalangan jin dan manusia bersatu, ya, lau ijtama'atil jinnu wal insu ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Sekiranya jin dan manusia itu dari yang paling pertama diciptakan sampai dari orang yang paling terakhir, atau dari jin yang terakhir diciptakan, manusia pertama sampai manusia terakhir, semua berkumpul untuk mencelakakan diri kita, ya, bahkan semua makhluk termasuk dari kalangan binatang, sekiranya semua berkumpul untuk mencelakakan diri kita, memberikan kebaikan pada diri kita, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepada diri kita sedikit pun. Begitu juga mereka jika bersatu untuk mencelakakan diri kita, la yadurruka bi syai'in, ya, illa qad kataballahu, ya, alaih, kecuali apa yang illa bi syai'in qad kataballahu, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan pada diri kita. Tidak akan bisa memberi manfaat seluruh makhluk jika bersatu kecuali atas kehendak Allah. Demikian pula jika semua makhluk bersatu untuk mencelakakan diri kita,
maka tidak akan mampu mereka mencelakakan diri kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk diri kita. La yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu lak. Tidak akan bermanfaat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita bermanfaat. Jika mereka ingin mencelakakan diri kita atau ada makhluk apapun yang ingin mencelakakan diri kita, ya la yadurruka, kata Nabi, illa bi syai'in qad kataballahu alaihi. Tidak akan mencelakakan diri kita sesuatu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk diri kita. Maka karena Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu tertimpa penyakit atau tidak tertimpa penyakit, Allah lah yang berkehendak. Maka hendaknya kita berserah diri kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan atau melakukan pesugihan untuk terhindar dari musibah, atau melakukan persembahan sesajen dan semacamnya untuk terhindar dari bala, karena semua itu tidak bermanfaat dan tidak mampu mendatangkan mudarat serta tidak dapat menolak mudarat. Siapa yang bisa mendatangkan mudarat dan menolak mudarat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berkeyakinan yang kuat bahwa tidak akan ada yang bisa menimpa kita keburukan kecuali atas kehendak Allah. Maka dalam kondisi saat seperti ini, kita keluar rumah, kita mau turun di pasar, atau kita ada keperluan, kita turun di suatu tempat, jangan lupa membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahu, jika itu dikatakan, maka sesungguhnya la yadurruhu syai'un, tidak akan mencelakakan dirinya atau membahayakan dirinya sesuatu apapun itu, hatta yartahila minhu, sampai dia meninggalkan tempat itu. Maka kalau kita ada keperluan dan terpaksa kita harus keluar rumah, saat kita turun dari kendaraan kita singgah di tempat, di suatu tempat, atau masuk di suatu ruangan, ya, maka jangan pernah lupa membaca doa ini. Sebagian orang hanya memahami doa ini dibaca saat sore hari untuk terhindar dari musibah di malam hari atau keburukan di malam hari atau dari gangguan apapun itu di malam hari. Ya, ada yang tidak memahami bahwa ternyata zikir ini itu dibaca pada setiap tempat yang kita masuk, daerah yang kita kunjungi, setiap kita turun dan berhenti tempat tertentu, maka hendaknya kita membaca zikir ini sehingga kita terhindar dari segala macam keburukan apapun yang bisa membahayakan diri kita, baik itu yang nampak zahir maupun sesuatu yang tidak nampak, ya, semua bisa kita terhindar darinya, baik sesuatu yang jelas maupun yang tidak jelas. Suatu ketika seorang syekh datang di satu tempat, ya, di sana ada orang yang mengaku dirinya hebat, ya, dan mengajak orang-orang untuk mukul dirinya, ya, bahkan menebas dengan senjata tajam. Namun tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya, bahkan tidak ada satupun senjata tajam yang bisa mengenainya, karena dia mengaku dirinya kebal dan mengaku dirinya hebat, memiliki kemampuan. Setelah setelah orang-orang itu tidak ada yang mampu untuk menyentuhnya atau mengalahkannya, datanglah seorang syekh, ya, membaca, ya, zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, kemudian meniupkan ke orang tersebut dan orang tersebut langsung terlempar, ya, karena, ya,
izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mendapati orang yang kita, atau kita berada di satu tempat, kita khawatir di sana ada virus yang akan menimpa kita, ya, dan bukan sekedar kalau sekarang semua tempat kita khawatir di sana ada penyakit, maka hendaknya kita membaca doa, ya, doa ini atau zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan penuh keyakinan bahwa saya berlindung kepada Allah, saya memohon agar Allah menghindarkan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan saya, menghilangkan keburukan-keburukan itu, ya, menjadikan saya terhindar dari keburukan tersebut dan menolong saya dari. Kita minta dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah, dengan semua kalimat Allah yang sempurna, kalimat Allah kauniyah yang mengatakan, ya, kun fayakun pada setiap sesuatu yang terjadi, atau kalimat syar'iyah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, ya, sebagai wahyu Al-Qur'an yang tidak ada satupun, ya, kekurangan di dalamnya. Maka kita berlindung kepada Allah dengan semua kalimat-kalimatnya yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk. Keburukan ini bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia yang ingin mencelakakan diri kita, bisa dari kalangan, ya, binatang, hayawanat, dari binatang-binatang yang bisa menggigit, ya, atau mencelakai diri kita. Saat, ya, para pemirsa melihat ada binatang buas, baca zikir ini dengan penuh keyakinan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saat kita masuk ke satu hutan, saat kita masuk ke satu daerah, di sana kita khawatirkan ada binatang yang berbisa atau ada binatang yang berbahaya, maka bacalah zikir ini, niscaya, ya, tidak ada satupun yang mencelakakan diri kita. Begitu juga saat, ya, kita berada di satu tempat yang boleh jadi bukan hanya binatang, ya, di situ ada benda-benda mati yang bisa mencelakakan diri kita, ya, misalnya, ya, rubuhnya satu bangunan, ya, atau jatuhnya satu dahan, ya, dan hal-hal yang kira-kira bisa mencelakakan diri kita, atau terperosoknya kita, ya, karena adanya longsor dan semacamnya. Maka semua ini adalah makhluk Allah. Kita yakin bahwa setiap yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ya, kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari segala kejahatan makhluknya. Maka semua, ya, makhluk-makhluk Allah tidak akan mampu memberikan mudarat, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka siapa yang membaca ini dengan penuh keyakinan kepada Allah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka insyaallah, kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu khawatir, ya, tentu tetap dengan melakukan sebab-sebab yang bisa kita terhindar dari keburukan-keburukan, menggunakan pakaian yang pelindung. Bagi dokter yang di rumah sakit, saat turun dari kendaraan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau saat masuk ke rumah sakit membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau kita ada keperluan di kantor atau di pasar, kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, atau di mana saja, ya, saat kita berada atau mengunjungi satu daerah yang mungkin di sana, ya, kita ada kebutuhan beberapa waktu, maka hendaknya kita membaca zikir ini. Saya ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari semua
makhluk Allah, dari kalangan manusia, kalangan jin, dari semua bencana-bencana, dari semua jenis penyakit, dari segala macam virus, wabah, dari segala macam musibah, ya, kejadian bencana alam, atau ya kejadian-kejadian yang mendadak, atau mobil yang datang dengan tiba-tiba, atau dahan pohon yang jatuh dengan tiba-tiba, dan seterusnya. Dari segala macam kemungkinan-kemungkinan itu, maka sudah diwakili dengan doa ini, atau sudah mencukupi doa ini, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tentu yang Allah ciptakan itu makhluk Allah terbagi tiga. Yang disebutkan oleh para ulama, makhluk Allah itu terbagi tiga. Ada makhluk Allah yang penuh dengan kebaikan, seperti ya Rasul Allah, para malaikat, ya, seperti surga, ya, itu adalah makhluk Allah yang penuh ya kebaikan, mutlak kebaikan saja. Kemudian ada makhluk Allah yang penuh dengan keburukan, ya, seperti syaitan, ya, neraka, ya, di sana terdapat keburukan. Ini secara fungsi untuk menghancurkan manusia, di keburukan-keburukan, di tempatnya di situ. Tapi hikmah, secara hikmah, bahwa neraka itu ya adalah untuk kebaikan. Dengan adanya neraka itu untuk kebaikan manusia, tapi secara zatnya di sana, di dalam orang-orang diproses, dihancurkan, ya, di sana tempatnya keburukan-keburukan, ya. Syaitan tempat ya orang makhluk yang penuh dengan keburukan. Ada yang bergabung di dalamnya keburukan dan kebaikan. Nah, itulah manusia, jin, ya, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, dan segala hal yang di dalamnya kemungkinan ada keburukan dan kemungkinan ada kebaikannya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan ya makhluk tersebut. Keburukan-keburukan makhluk tersebut. Maka disyariatkan bagi kita untuk bersungguh-sungguh, ya, dengan penuh keyakinan membaca doa ini, ya. Baca doa ini sebagai pusaka yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita umatnya, ya, sebagai benteng pelindung bagi kita dari segala keburukan. Yang kedua, hendaknya ya kita menjadikan zikir ini sebagai senjata bagi kita, ya, untuk terhindar dari keburukan-keburukan. Dan tentu ini adalah contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya serta orang-orang soleh terdahulu, untuk senantiasa memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Dan salah satu di antara keadaan itu adalah saat kita berhenti di satu tempat, saat kita memasuki satu tempat, saat kita berada di satu lokasi, saat kita ya berada di waktu malam, ya, kita membaca zikir ini. Ya, kalau di sore hari sebelum masuk waktu maghrib, kita membacanya 3 kali. Tapi bukan hanya itu. Di saat dimana kita berada, ya, masuk ke satu daerah, turun dari kendaraan kita, atau berhenti di satu tempat, hendaknya kita selalu membaca zikir ini. Saya ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah. Saya meminta pertolongan kepada Allah dari segala keburukan. Saya meminta penjagaan Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala keburukan-keburukan makhluknya. Ini yang ya penting untuk kita selalu membacanya, selalu mengingatnya. Dan ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, merupakan zikir terbaik, lebih baik dari semua yang dimiliki oleh manusia, karena ini diwariskan oleh Nabi kita SAW. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa bersemangat, ya,
dan tidak takut berlebihan, ya, takut secara tabii, takut yang dibolehkan secara syariat adalah misalnya kita takut karena dampaknya jelas, itu boleh, itu takut tabii, seperti takut digigit anjing, ya, takut digigit ular, ya, takut dengan virus, itu takut tabii dan itu boleh, ya, bukan datang ke situ dan menghadapi secara langsung yang jelas-jelas mudaratnya diketahui, ya. Tapi kalau takut, ya, pada sesuatu yang ya tidak jelas benar atau tidaknya, ya, maka ini tidak dibolehkan, ya. Takut rezeki kita akan berkurang jika kita tidak datang untuk memberikan sesajen pada itu, tidak boleh, karena memberikan rezeki, memberikan panjang dan, ya, berikan jodoh dan seterusnya, maka tidak boleh kita, ya, takut pada sesuatu yang tidak memberikan kemudaratan kepada kita, ya, tidak jelas, ya, keburukan yang akan menimpa kita, ya. Namun takut apapun jenisnya hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita khawatirkan ataupun yang jelas kemudaratannya, maka baca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita biasakan diri kita sore dibaca, ya, tidak akan menimpa keburukan dan kemudaratan bagi kita di malam hari, karena di malam hari itu tentu banyak, ya, kemungkinan kejahatan, ya. Di malam hari banyak kejahatan yang bisa terjadi, ya. Rata-rata kejahatan terjadi di malam hari, termasuk juga sihir-sihir terjadi di malam hari, ya, bahkan syaitan-syaitan berkeliaran di malam hari. Maka hendaknya kita membaca zikir ini 3 kali setiap sebelum masuk waktu maghrib. Kalau lupa maka tidak mengapa dibaca setelah maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Dan kalau kita bepergian atau naik kendaraan singgah di satu tempat, ya, atau turun di satu lokasi, maka hendaknya kita membaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala keburukan, kemudaratan, ya, segala kejahatan, dari segala macam, ya, kemungkinan yang bisa menimpa diri kita, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu dan kepadanya lah, ya, kita meminta perlindungan. Demikian, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.